Jadi kayak siapa lagi kan? 2009 saya dapat sambur juga ya, dapat kepercayaan dari FPTI Jawa Tengah untuk ikut World Cup para climbing di Korea Selatan. Itu saya dapat medali emas di situ. Ya alhamdulillah ya, di situlah berkibarlah dan saya bisa meneteskan air mata nyanyi lagu Indonesia Raya di antara tubuh saya yang tinggal berkurangnya tubuh tetapi bisa mengharumkan nama negara kalau diakuin ya. Tapi alhamdulillah itu 2009. 2011 saya manjat di Bundaran HI. 2011 itu tanggal 28 kalau nggak salah itu ya, di pagi hari ya, pas Car Free Day saya manjat di Bundaran HI itu. Setelah saya dari itu sama Pak Teguh Santosa dan RMOL, masuklah saya ke istana untuk keinginan pendakian saya, ide-ide pendakian saya ke Elbrus dan Kilimanjaro. Tuh, berangkat ke sana. Diterimalah sama Pak SBY. Bersyukur sekali saya diterima sama Pak SBY. Saya terima kasih sekali. Dengan Pak SBY saya bisa mencapai keinginan saya itu sampai ke puncak Elbrus itu. Oke Mas Bro, ini sepeda ya, ini sepeda saya yang ikut ke Bali. Ini sepeda masa kecil di Federasi Pengcap Kota Surakarta dulu sama si Ai, cewek satu-satunya di Federasi Panjat Tebing Pengcap Surakarta. Kalau boncengan naik sepeda ini. Ini ada sejarah juga. Terus ini ini pakai jalan di kota. Nah, ini tongkat yang ada di kiri untuk perjalanan di gunung es. Itu tongkatnya. Nah, ini juga, ya, ini ada tulisan Elbrus Kilimanjaro Aconcagua. Ini kalau nggak salah ada grafirnya di sini. Nah ini, nggak kelihatan ya. Tuh, ini yang nemanin saya karena patah. Ini udah sempal-sempal. Ini jelek, ini ikut sejarah sampai puncak Elbrus Karten. Nah, ini persiapan untuk yang lain. Nah, nih, ini ada saya ganti. Ini yang saksi bisu yang ke Aconcagua, ke Elbrus Kilimanjaro ini. Ini sampai pecah masih ada juga karena saya sedikit untuk sejarah-sejarah itu harus saya simpan. Nih, ini ada grafirannya Elbrus, terus Kilimanjaro itu di sini nih ada. Nggak begitu kelihatan sih karena hanya bentaan-bentaan dikit gitu di sini. Nih, tongkatnya ini ya, karena patahannya pun masih ada, masih simpan pakai nih putuskan. Ayo kita lihat yang pertama kali naik gunung ke Gunung Lawu ya tahun 91-an. Wah ini. Nih tongkat saya dulu pertama kali ke Gunung Lawu. Masih ada, masih bisa saya pakai, tapi kelihatannya nggak perlu dipakai. Cukup dengan sejarah aja, nanti tempel di sini biar seru. Kedai kopi Gorki seperti itu. Ini krempon yang saya pakai di Aconcagua, Karten, sama Kilimanjaro. Itu kemana-mana kalau mulai jalan di gunung es ataupun tanah yang begitu berat, saya pakainya. Oke. Masih ada lagi, sebentar. Yo, kita jalan. Ayo, Naya, sana. Kamu di situ ya.
Oh, iya, iya. Nah, sana. Bentar, ayah jalan dulu. Nih. Yes. Nih. Ini ada tongkat yang belum diceritakan mungkin ya. Nah, nih. Ada tongkat 2. Nah, nih tongkat yang pertama kali yang sampai puncak Elbrus, semuanya ini ada di sini. Ya, ini saya ceritain. Nih, ada tulisannya Arta Graha Peduli. Jadi di saat saya jalan ke depan, ini dari samping ada tulisannya. Ini yang ikut sama saya dari Elbrus, Kilimanjaro, Aconcagua, tempat ini. Sekarang karena ini patah-patah, sudah mulai saya ganti dengan yang ini baru. Dan di bawahnya ini ada kenapa saya pakai begini? Nah, kalau kita ingin kita agak tinggi, bisa kita dorong ke tinggi. Nah, di sini. Karena ada kita ke atas naik itu nggak perlu dengan kencreng yang tinggi. Kenapa ini harus dilepas? Sebetulnya ini sangat bahaya. Karena kita di lingkaran. Di saat kita jatuh, ini pasti ngikut. Tapi kalau ini dengan ini dipotong, talinya dipotong, itu gerakan kita jadi luas. Lepas seperti itu. Ini juga bisa naik, bisa turun. Nah, ini kencrengnya. Terus kalau sudah medan itu berat, nih baru aku ambilin krempon yang benar. Menurut saya ini krempon yang benar untuk di gunung es. Nih. Ini di tongkat kanan saya. Jadi di sini nih Mas. Ini ada skrupnya 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini lepas pasang. Kadang pasangnya dibalik. Karena medannya seperti apa kita harus bisa ngikutin. Nah, ini balik. Mungkin mereka teman-teman yang nggak ngerti, pakainya gini. Nah, memang kalau medannya berat, ya kita harus pakai cangkram ini yang berat juga. Ini yang ikut saya Aconcagua, Kilimanjaro. Ini debunya kalau nggak salah debu kuah ini. Debu karten. Setelah karten saya udah jalan lagi. Nah, ini untuk kencrengnya itu biar tinggi. Kalau ini kadang pakai itu. Nah, dari saya itu Mas Bro. Ini saksi mati Aconcagua, Kilimanjaro, Elbrus, karten. Dulu saya punya CV namanya Klubia ya. CV itu Klubia. Sekarang mengarahkan untuk ke BSM, Bengawan Surya Mahardika. Ya. Karena orang Solo adanya Bengawan paling terkenal. Ya. Bengawan Surya Mahardika, berdirilah PT itu. Tapi PT berdiri baru 1 bulan yang lalu lah. Itu bulan apa itu. Sekarang mulai ngelutin dunia cleaning. Cleaning dari ngepel WC, pokoknya bersih-bersih gedung, terutama meteran. Urusannya bukan kiloan laundrynya itu. Saya bersyukur sekali dapat kerjaan sama kawan-kawan tentang bergelantungan di Kamboja itu yang namanya Kompong Dewa itu panjang lampu itu sekitar 2 kilo. Kalau dihitung itu 2 kilo, 5 meter kali berapa itu? Kurang lebihnya 2 kilo lah, gitu. Panjang. Saya lakukan sekitar 1 bulan, 2 orang dengan Sardi, dengan tim BSM itu ya. Yang teman lama sih itu, teman lama yang ngerutin dunia bergelantungan, tapi safety nomor 1. Uang bisa kita cari, nyawa tak akan kembali. Nah, itu dari situ mulailah kami dengan tim ini, ayo kita buatlah PT sekalian, tanggung kita ini.
biar kita jalan-jalan, kerjaan-kerjaan bisa kita, kalau laporan-laporan kan ada semuanya yang penting. Itu 2000 akhir ya, corona akhir. Di sana juga bagus sekali sih di Kamboja. Kenapa sampai saya 2 bulan di Kamboja, karena yaitu awal itu 2 orang OTG, orang tanpa gejala ya. 1 minggu tes lagi, yang 1 kena, saya kena corona kan. Ya udah, kalau gitu berarti saya ditahan dulu di sana karena tiket sudah beli kan. Yang 1 udah pulang, si Sardi pulang. Tapi seminggu kemudian saya baru pulang. Jadinya wah seru kalau diceritakan, itu seru. Dari apa yang itu kena corona itu, orang tanpa gejala itu kan. Itu dokumen ada, itu gedung ya, yang punya sih orang Indonesia kebetulan. Itu Kompong Dewa itu 2021 ya, 2022. Sekarang udah mulai memasuki kesibukan yang sangat sibuk ya, tapi nggak sibuk banget, harus nggak sibuk. Mau ngikut bukan mau ya, dapat kesempatan di World Cup, tapi bukan World Cup para climbing, IFSC International Climbing Competition di Indonesia. Kebetulan World Cup climbing dunia ini tahun 2022 ada di Indonesia. Itu saya dapat kesempatan dan dipercaya sama tim pusat untuk bergabung. Saya bersyukur sekali gitu. Sekarang di samping dari World Cup, mudah-mudahan nanti menurunnya World Cup para climbing juga gitu. Karena saya dapat campurnya, saya dipercaya untuk ngurusin para climbing. Dan ini yang untuk para climbing, untuk difabel ini kan perlu dengan kita sosialisasi ke teman-teman NPC yang lain. Di NPC se-Indonesia itu harus disebar. Terutama yang harus merangkul itu dari FPTI dari provinsi-provinsi untuk nyari atlet-atlet yang difabel. Itu karena kejuaraannya untuk difabel sekarang sudah diurusin sama difabel. Itu walaupun pengurusnya tidak difabel. Itu. Tapi paling tidak ada yang menjembatani untuk para climbing go internasional gitu.